semuanya. Cinta Quran Foundation bekerja sama dengan Safira Travel kembali menggelar Amazing Quran yang berlangsung di The Westin Surabaya pada Minggu 21 Desember 2025. Kolaborasi ini didedikasikan untuk membantu mewujudkan Indonesia bebas buta aksara Al-Quran melalui program Indonesia Bisa Baca Al-Quran atau IBBQ. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, sekitar 72,25% umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Kondisi menjadi latar belakang terselenggaranya Amazing Quran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Harian Surya, Sri Handi Lestari. Rekan Handi, silakan laporan Anda. Alinda dan pemirsa Tribunnews dimanapun berada, terkait dengan kegiatan Amazing Al-Quran yang digelar oleh Cinta Quran Foundation di Surabaya. Kemarin diikuti oleh ribuan jamaah dari umroh maupun haji dari Safira Tour and Travel Surabaya. Dalam kegiatan itu, Dewan Pembina Cinta Quran Foundation, Ustadz Fatih Karim menegaskan bahwa Amazing Quran adalah gerakan besar untuk mengembalikan kedekatan umat dengan Al-Quran. Menurutnya, ketenangan hidup tidak terpisahkan dari hubungan baik dengan Al-Quran. Banyak orang mencari ketenangan di mana-mana, padahal semua jawaban sudah ada di Al-Quran. Tapi bagaimana bisa tenang kalau membacanya aja belum bisa? Nah, karena itulah Amazing Quran didedikasikan untuk memberantas buta aksara Quran, agar rumah dan hati umat kembali bercahaya oleh ayat-ayat Allah. Dalam kegiatan itu juga hadir artis Ivan Gunawan yang kemudian dia mendukung sekali kegiatan Amazing Quran 2025 ini. Dia juga menyampaikan bahwa berkolaborasi dengan Cinta Quran Foundation sempat menyumbangkan 500 juta hasil penjualan dari tas kesayangannya untuk membangun Masjid Salahuddin di Yokohama, Jepang. Dalam kesempatan itu juga hadir pula Robin Onsu yang sebelumnya adalah seorang mu'alaf. Dia membagikan pengalaman spiritualnya kepada para hadirin yang hadir dari para jemaah Safira Tour and Travel itu, bagaimana dia menjalankan ibadah sebagai seorang muslim saat ini. Ruben juga mengatakan harapannya untuk dia bisa istiqomah dalam menjalankan agama Islam dan ritualnya. Seperti itu, Alinda. Quran Foundation membuka event Amazing Quran ini di Surabaya, itu bersinergi dengan Safira Travel Haji Umroh terbesar Jawa Timur, yang kemudian ini adalah tahun kedua kita bersinergi, dan di tahun kedua ini alhamdulillah kita di tempat yang sama di Westin Hotel. Nah, apa yang terjadi dengan Indonesia sehingga kemudian kita harus mengadakan Amazing Quran? Tahukah teman-teman media bahwa Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. 72%. Itu gede apa gede banget? Gede banget. Jadi kalau dikumpulin Indonesia Muslim dari Sabang sampai Merauke dikasih Quran, itu 7 dari 10 orang yang dikumpulin nggak bisa baca Quran. Nah, oleh karena itu bagaimana? Nggak mungkin kan kita ngutuk kegelapan. Oh, ini nggak bisa baca Quran, pemerintah yang salah. Jangan nyalahin siapa-siapa. Udah, yuk kita bergerak yuk untuk menuntaskan buta aksara Quran. Nah, kami di Cinta Quran Foundation sejak tahun 2011 sampai hari ini sudah membebaskan lebih dari 350.000 orang buta aksara Quran dari Sabang sampai Merauke dengan metode belajar baca Quran gratis. Nah, acara Amazing Quran ini selain membuka peta bahwa Quran itu adalah solusi hidup kita, di Amazing Quran ini juga ada Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah. Saya tahu kalau misalnya saya akan teruskan ini, arah mana Safira akan bawa. Paling tidak ini, kalau saya
dikasih ujian yang serupa. Ya Allah, saya nggak tahu ya. Meninggoy kayaknya tiap parah gitu, saking gedenya tadi nilainya yang saya dengar. Kurangi lagi, dah, asik. Oke, lagi dikit lagi. Apa buat karya untuk Palestina? Kita akhirnya selama 1 minggu pameran waktu itu di Marco City, kita mendapatkan hampir 2 miliar rupiah. Dan itu saya salurkan langsung lewat Basnas, dan pada waktu itu saya bersama dengan Basnas langsung ke izin dan kita langsung menyalurkan sumbangan tersebut. Jadi sumbangan tersebut itu diantaranya pembuatan dengan Ustaz Fatih, kita punya komitmen untuk mempercepat pembangunan Masjid As-Solihin Yokohama. Jadi saya kebetulan nggak bisa dakwah, nggak bisa menyampaikan sesuatu, tapi saya bisa lewat karya. Jadi makanya untuk pembangunan Masjid di Yokohama, saya membuat sebuah karya yang mana karya tersebut insya Allah diminati oleh wanita-wanita muslimah yang hari ini hadir. Jadi saya akhirnya menggalang dana dari sebuah karya karena ternyata Bapak Ibu, sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung yang berhasil keluar dari Gaza, mereka sekarang berada di Egypt dan mereka masih dalam perawatan. Banyak dari mereka yang terkena gagal ginjal. Jadi karena mungkin pengobatannya cukup keras, tapi nutrisinya juga nggak dapat, jadi banyak sekali yang terkena gagal ginjal. Jadi kemarin akhirnya hasil biopsi tersebut saya belikan alat cuci darah. Jadi pas saya Sebentar kita sambut dulu sama-sama semuanya sudah hadir juga kita inspirator kebaikan. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tahu kalau misalnya saya akan teruskan ini, Arima dan Safira akan bawa. Paling tidak Ini kalau saya dikasih ujian yang serupa, ya Allah, saya nggak tahu ya. Meninggoy kayaknya tiap parah gitu, saking gedenya tadi nilainya yang saya dengar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.